Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maqalatul hadiyatu wal isruna. Maqalah yang ke-21 an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Beliau mengatakan kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Kun indallahi khairun nas, jadilah engkau di sisi Allah tuh orang yang paling baik di antara manusia. Jadi kalau kita ini di sisi Allah merasa kita ini orang yang paling baik, karena orang beriman itu walaupun gak pernah sholat, gak pernah berbuat baik sepanjang hidupnya, itu sudah dicintai oleh Allah. Andaikan dia tidak dicintai oleh Allah, tentu tidak dikasih hidayah oleh Allah, bisa masuk Islam. Ini apalagi kalau orang itu hari-hari sholat, hari-hari baca Quran, hari-hari berzikir kepada Allah. Tentu orang yang mulia di sisi Allah. Maka kalau kita ini bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, berlama-lama di dalam masjid, kita rasakan kalau kita ini ya orang yang utama ya di antara manusia, supaya kita ini bersyukur, merasa bersyukur karena kita ini ya dipergunakan oleh Allah. Satu orang beriman itu, adanya satu orang beriman yang tidak pernah berbuat baik sepanjang hidupnya, itu menjadikan tertundanya datangnya hari kiamat. Masya Allah. Karena hari kiamat ini tidak akan terjadi selama di dunia ini masih ada orang yang beriman walaupun imannya itu lemah. Artinya berarti orang beriman itu ya ini sangat bermanfaat, mendatangkan keuntungan bagi kita. Ini tuh nilainya orang beriman walaupun tidak pernah taat, hari-hari bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau kita ini yang sudah sholat, gak perlu sholat lagi, gak perlu baca Quran lagi, yang penting beriman. Ini namanya gak syukur. Ya, kalau tertib kita melihat orang lain, ya, orang itu bisa beriman kepada Allah, itu udah orang yang mulia ketimbang seluruh manusia kafir yang ada di dunia ini. Masya Allah. Apalagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik.
maka kun indallahi khairun nas, jadilah kamu itu di sisi Allah merasa orang yang paling baik di antara manusia. Wa kun indan nafsi sarun nas, jadilah kamu di sisi manusia adalah seburuk-buruknya manusia. Nah, ini sebaliknya. Kalau kita ini dengan Allah merasa kita ini orang yang paling baik karena sudah dipergunakan oleh Allah bisa ibadah. Tapi kalau di sisi manusia kita ini seburuk-buruknya manusia. Masya Allah. Wa kun indan nafsi sarrun nas, jadilah engkau itu merasa dirinya itu paling buruk di antara manusia. Wadhalika kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sarrahu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasa sarrahu, semoga Allah menjaga sir-sirnya. Wa idza lakita ahadan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bila engkau berjumpa dengan seseorang, ra'aital fadla lahu alaika, maka kamu melihatlah orang itu lebih utama daripada kamu. Jadi kalau kita melihat seseorang, kita ini merasa bahwa dia itu lebih utama daripada saya, itu tertibnya. Ya, ra'aital fadla lahu alaika, kamu melihat itu bahwa dia itu lebih utama daripada kamu. Wa taqul, sambil mengatakan asa ayukuna indallahi khairun, mungkin dia itu di sisi Allah itu khairun minni, lebih baik daripada saya. Wa arfa'a darajatan, dan mungkin derajat dia lebih tinggi daripada saya. Ini supaya menghilangkan penyakit-penyakit hati, yaitu kalau melihat orang itu merasa dia itu lebih baik daripada saya. Ini supaya menjaga hati. Jangan merasa saya ini lebih baik dari dia, enggak. Dia itu lebih baik daripada saya. Bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada saya. Fa in kana saghiran, bila engkau berjumpa dengan anak kecil, kulta, maka kamu katakan hadza lam ya'sillah, ini anak kecil belum berbuat dosa kepada Allah. Wa ana qad asaita wa ana qad asaitu fala syakka ana khairun minni, sedangkan aku sudah banyak berbuat dosa. Fala syakka anahu khairun minni, maka tidak ada keraguan bahwa dia itu lebih baik daripada saya. Jadi akhirnya kita yakin kalau anak kecil ini ya lebih baik daripada saya. Anak kecil kan belum berbuat dosa, sedangkan saya ini sudah aki-aki, banyak dosa. Yang tua saja banyak dosa, apalagi yang aki-aki. Ini tertib, ya, tertib. Jadi kita melihat orang lain, jangan melihat orang lain yang sudah tua, Pak, dosa Bapak itu udah banyak. Jangan. Kalau kita melihat orang lain merasa dia lebih utama daripada kita, melihat anak kecil merasa dia lebih baik daripada kita karena dia belum berbuat maksiat, sedangkan kita sudah banyak berbuat maksiat. Wa in kana kabiran, jika engkau berjumpa dengan orang yang sudah tua, yang lebih tua atau aki-aki, kulta, maka engkau katakan hada qad abadallaha qabli, sungguh orang ini sudah banyak ibadahnya kepada Allah sebelum aku. Masya Allah. Ya, kan melihat orang yang sudah tua, tentu ibadah dia sudah lebih banyak ketimbang kita.
Ya, apalagi usia sudah 60, 70, 80, tentu ibadah mereka itu lebih banyak daripada kita. Karena kita ini kan usianya lebih muda, sedangkan dia usianya lebih tua, tentu ibadahnya sudah lebih banyak. Ini tertibnya. Kalau melihat orang yang tua, hada qad abadallaha qabli. Ini orang tua sungguh ibadahnya sudah banyak ketimbang saya atau qabli sebelum aku. Wa in kana aliman, jika engkau berjumpa dengan seorang alim, ya seorang ulama atau seorang ustaz, kulta maka engkau katakan hada utiya malam ablug, ini ulama telah Allah berikan kepada dia yang aku tidak bisa meraihnya. Ya, ulama itu kan punya ilmu yang kita sendiri ya tidak bisa untuk meraih ilmu tersebut. Nah, kalau kita melihat ada ulama yang mungkin ulama yang buruk, kita jangan lihat keburukannya, bagaimanapun dia sudah meluangkan waktu puluhan tahun untuk mengkaji ilmu. Nanti ya yang bisa mengomentari, susah banget. Mengomentari ulama-ulama yang buruk ya setingkat ulama. Kita yang bukan ulama jangan ikut-ikutan. Apalagi sekarang zaman medsos sedang diadu domba antara para habaib, antara ulama, para ustadz. Kita jangan ikut-ikutan. Bagaimanapun kalau ada ulama yang buruk, ustadz yang buruk, kita pandang bahwa dia itu lebih baik daripada kita. Karena mereka punya ilmu yang kita sendiri tidak bisa meraihnya. Ya, kita suruh baca kitab aja nggak bisa. Hadis nggak hafal, ya kalau kita hadis nggak hafal, ilmu nggak tahu, jangan ikut-ikutan jelek-jelekin ulama yang buruk, yang nanti yang mengomentari ulama-ulama buruk ya setingkat ulama. Kalau kita ikut-ikutan mengomentari ulama yang buruk, nanti anak-anak kita nggak akan jadi ulama. Nih kata Syaikhul Qadir Jailani nih, ingat ya. Kalau melihat orang alim, orang berilmu, ya apa katakan? Hada u'tiya malam ablug. Ini orang telah diberi oleh Allah yang aku tidak bisa meraihnya. Wa ana la malam anal, dan telah mendapatkan apa yang aku tidak mendapatkannya. Wa alima ma jahiltu wa alima ma jahiltu wa huwa ya'mal bi ilmihi. Sedangkan aku beramal ini karena aku ini tidak tahu. Wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Aku tidak tahu sedangkan dia itu banyak taunya. Jadi melihat ulama, ustadz, kita ini harus merasa bahwa kita ini kan ya memang bodoh, banyak tidak taunya, sedangkan dia itu banyak taunya. Wa in kana jahilan, jika engkau berjumpa dengan orang yang bodoh, tertibnya bagaimana? Kulta maka engkau katakan la adri, aku tidak tahu. Hadza asallahu bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Kalau kita melihat orang yang bodoh, hadza asallah, ini orang berbuat maksiat bi jahlin dengan kebodohannya, wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku berbuat maksiat dengan ilmunya. Tentu dosa orang yang sudah tahu lebih besar dosanya ketimbang orang bodoh yang berbuat dosa. Makanya dalam hadis orang yang pertama kali masuk neraka
adalah ulama. Yang kedua siapa? Mujahid. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak ikhlas, udah masuk neraka duluan. Yang ketiga orang kaya yang dermawan. Ternyata hanya supaya dipuji orang, itu masuk neraka heula. Ya. Nah, kita nih ulama bukan, pejuang bukan, orang benghar bukan. Paling belakang. Paling belakang. Tapi ada tapinya. Kalau ulama yang ikhlas, nah itu derajatnya tinggi. Mujahid yang ikhlas, ya juga derajatnya tinggi. Dermawan yang ikhlas, nah ini derajatnya juga tinggi. Kita sudah sedikit ilmunya, hartanya sedikit, tambah lagi nggak ikhlas. Ya, ini tertib ya, melihat orang bodoh maka kita mengatakan hada asallahu bijahlin, ini orang bermaksiat karena kebodohannya. Wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku berbuat maksiat sudah tahu ilmunya. Jadi kalau ada orang pelosok nih, orang pedalaman, katakan orang Badui, dia datang ke kota, datang ke Jakarta, melihat wanita kok aneh, pakai celana anak kecil dipakai, ya baju anak kecil kok dipakai sampai mercet gitu, ya malah dipandangin gitu ya. Namanya orang kampung, ini apa-apaan, dia nggak dosa karena dia melakukan dosa karena kebodohannya. Dia kalaupun dosa ya kecil lah, ketimbang orang yang sudah tahu melihat wanita yang bukan mahram itu haram, kok malah dilihat. Wah ini dosanya lebih besar. Makanya jadi ulama tuh ya beratnya di sini. Sama-sama melihat wanita tapi dosanya berbeda. Kalau Mas Yamin mungkin melihat wanita ya dosanya 50%. Kalau ustadznya bisa jadi 1000%. Karena sudah banyak tahu ilmu. Ya. Jadi ini tertib kalau kita melihat orang yang bodoh, kita katakan bahwa dia itu kalau berbuat dosa dengan kebodohannya, sedangkan kita berbuat maksiat karena ilmu. Dia berbuat maksiat karena kebodohannya, kita berbuat maksiat karena ilmunya. Wala adri, dan aku tidak tahu, bima yahtamuli, akhir hayat saya, au bima yuhtamulahu, dan akhir kehidupan dia. Bisa jadi orang yang bodoh tahu-tahu jadi ulama besar, ya bisa jadi, ya yang kelihatannya di pesantren ya berpuluh-puluh tahun, satu ilmu yang nyantol nggak ada, saking bodohnya. Tapi namanya nasib orang nggak tahu ya. Seperti Imam Sya'duddin At-Taftazani yang dikenal dulu di pesantren santri yang paling bodoh. Kalau ngomong itu ya selalu keliru. Namanya santri bodoh, jadi bahan tertawaan teman-temannya. Tapi namanya nasib nggak tahu. Nah ketika dia jumpa kepada baginda Nabi, dalam riwayat itu dalam mimpi, riwayat yang lain itu langsung oleh Nabi, mulutnya diludahin, seketika menjadi ulama besar. Ini namanya ilmu laduni. Masya Allah. Tapi namanya orang mendapatkan ilmu laduni itu ya dia berusaha mau belajar. Kita duduk dalam ta'lim nggak mau, pengennya langsung dapat ilmu laduni. Itu namanya nggak nyambung tuh. Ya, duduk taklim nggak mau tapi pengen dapat ilmu laduni. Kita duduk berusaha untuk jadi ulama. Bisa jadi, jangan meremehkan orang. Mungkin yang duduk di belakang bersandar, tahu-tahu jadi ulama besar. Namanya Syekh Ayi
Aya apa? Aya nanang. Ini penting. Kemudian wa in kana kafiron, jika engkau berada atau jumpa dengan orang kafir, sikap kamu bagaimana? Ya, kulta, katakan la adri asa ayuslima fayuqtima lahu bi khairil amal. Saya tidak tahu, mungkin bisa jadi dia nanti masuk Islam, ya, pada akhirnya kemudian dia berbuat baik, ya, beramal amalan yang baik. Wa asa an akfuro fayuqtamu li bisuil amal, dan aku tidak tahu, mungkin pada akhirnya aku yang kafir, kemudian aku berbuat buruk. Masya Allah. Jadi tertib kita melihat orang kafir pun jangan memandang orang kafir itu rendah. Tetap kalau kita melihat orang kafir, bisa jadi orang kafir itu nanti di akhir hayatnya masuk Islam, kemudian dia beramal kebaikan-kebaikan sehingga matinya husnul khotimah. Kita yang tadinya muslim bisa jadi pada akhir hayatnya murtad, kemudian berbuat buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini Masya Allah, ini perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ya, tertib melihat orang kafir, jangan merasa dia itu lebih rendah dari kita. Jangan. Ya, kita merasa bisa jadi dia itu nanti masuk Islam. Siapa yang tidak menyangka? Ya, Mike Tyson itu masuk Islam, betul. Michael Jackson, wah Michael Jackson itu juga masuk Islam. Salah lagi, dulu favorit saya itu orang barat, Pandem. Nah, tahu Pandem? Hah? Pandem itu film orang Amerika itu, ya, film laga itu kan akhirnya masuk Islam. Coba. Orang-orang yang tadinya non-muslim kemudian masuk Islam, dia akan lebih sungguh-sungguh. Michael Jackson itu, ya, Masya Allah. Tentunya ya namanya orang sebelum masuk Islam, ya kemaksiatan apa saja ya pernah melakukannya, bisa jadi. Tapi ya pada akhirnya masuk Islam, itulah yang dikatakan orang Jawa bejo kemayangan. Apa? Bejo kemayangan. Paling beruntung tuh. Udah sepanjang hidupnya maksiat itu kan enak, ya, di akhir-akhirnya masuk Islam. Kita jangan iri, oh kalau gitu saya mau maksiat aja, Bang. Nanti sudah tua, umur 70, seperti Mbah Cibacang baru taubat. Ya, kalau umurnya sampai 80, tahu-tahu baru 65 pas maut. Ya. Nah, taubat belum, ya, mati sudah. Ini tertib ya, melihat orang kafir, apa? Bisa jadi dia nanti masuk Islam, kemudian beramal kebaikan-kebaikan. Bisa jadi kita ini yang tadinya Islam kufur dan berbuat buruk. Masya Allah. Kemudian melanjutkan perkataan Sayyidina Ali yang ketiga, wa kun ingdan nas rajulan minan nas, jadilah engkau di sisi manusia rajulan, yaitu seseorang, minan nas, yang diantara umumnya menjadi manusia. Artinya apa? Kita nggak perlu pengen diistimewakan, ya, jangan perlu ingin diistimewakan. Kok orang tidak menghormati saya sih? Saya kan sesepuh di sini, nggak perlu, ya, tidak perlu. Kalau kita ini sudah mulia, walaupun orang itu tadinya nggak tahu, ya tetap akhirnya tahu. Permata ya tetap permata, ya, batu kali ya tetap batu kali, walaupun diolesin kemas-masan. Ini Pak asli emas, ya, asli emas. Yang bawa siapa? Mas Yamin. Ya, orang akan tahu kalau itu bukan emas. Tapi kalau asli emas, walaupun ditutup-tutupi, orang yang tahu pasti itu yakin adalah emas. Jadi kita ini jangan pengen diistimewakan.
kun ingdan nas rajulan minan nas, jadilah engkau di sisi manusia seseorang yang seperti umumnya menjadi manusia. Jadi biasa aja, merasa biasa. Kalau duduk mungkin dalam satu majelis orang sudah pada kumpul, kita datang belakangan, ya. Kemudian jangan merasa nggak ngasih tempat buat saya nih. Mereka nggak tahu siapa saya, ya. Kalau saya nih ya tercipta dari air mani yang hina. Di mana istimewa kita, nggak ada, betul? Ya kita ini biasa, tapi tertib kita kalau ada orang sesepuh yang dituakan, ya kita harus menempatkan sesuai pada tempatnya, karena itu perintah Nabi, anung zilanas mana zilahu, tempatlah orang itu sesuai pada tempatnya. Kalau ada orang tua yang sudah aki-aki, kita ngasih tempat, jangan suruh berdiri. Kalau dalam majelis atau naik bis ya berdiri, nah kita kasih tempat duduk buat orang yang lebih tua, insyaallah ya. Annung zilanas manazilahu. Kalau perkataan Sidina Ali, jadilah kamu itu orang ya seperti umumnya manusia, jangan ingin diistimewakan. Fa innallaha yakru ayyuru abdahu mutamizan an ghairihi kama fil hadis. Sesungguhnya Allah itu tidak suka melihat hambanya itu ya merasa ingin diistimewakan. Ain ghairihi kama fil hadis, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis, wa kana ba'duhum yad'u bihadzal du'a. Kemudian ada doa sebagian ulama, itu doanya Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran wa ja'alni fi aini sagiran wa fi ayunin nas kabiran. Ini yang terakhir. Doanya sebagian ulama itu, Allahumma ja'alni saburan, ya Allah jadikanlah aku orang yang paling sabar. Ya, wa ja'alni syakuran, jadikanlah aku orang yang paling bersyukur. Wa ja'alani, dan jadikanlah aku fi aini, di mataku, sagiran, orang yang kecil. Tapi wa fi ayunin nas kabiran, di mata orang ternyata kita ini orang paling besar. Jangan dibalik. Padahal kita ini bukan siapa-siapa, tapi ingin dihormati, ingin ada pengakuan dari orang. Lebih baik kita ya merasa kalau kita ini orang kecil, tapi orang lain melihat kita adalah orang besar. Besar apanya? Besar ilmunya, ya, bukan besar badannya. Ya. Jadi ini doa luar biasa nih. Waja'alni fi aini sagiran, jadikanlah aku ini di mataku sendiri orang yang paling kecil. Wa fi ayunin nas kabiran, tapi di mata orang adalah paling besar. Jadi supaya kini ditawadu. Orang tawadu itu ya kalau sudah mulia pasti akan tetap dimuliakan. Coba. Orang kalau sudah mulia dimanapun kita berada, dalam perjalanan pun ya orang itu akan tahu. Ya, selalulah kita ini kalau dari sekian banyak orang, itu orang akan melihat tuh kita ini berbeda dibandingkan dengan yang lain. Jadi orang kalau sudah mulia, walaupun kita menutupi kalau kita ini orang biasa, tetap pada akhirnya ketahuan. Daripada ingin mulia ternyata kita ini orang biasa, akhirnya enggak dihormati juga. Ya, ini ada 3 perkataan Sayyidina Ali, pokoknya itu kun indallah khairun nas, jadilah kamu itu di sisi Allah orang yang paling utama. Ya, manusia yang paling utama.
Wa kun ingda nafsi sarun nas, kalau di mata orang lain kita ini merasa paling buruk. Wa kun ingdan nas rajulan minan nas, dan jadilah kamu ya di sisi orang lain seseorang yang menjadi umumnya orang. Jadi enggak pengen diistimewakan. Ini 3 perkataan Sayyidina Ali. Kemudian tadi sudah disampaikan perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, tertib melihat seseorang, tertib melihat orang yang lebih muda, tertib melihat orang yang lebih tua, tertib melihat orang yang bodoh, tertib melihat kita orang yang alim, kemudian tertib kita melihat orang kafir. Ya, masih ingat? Ya, kalau nggak ingat lihat di YouTube-nya insyaallah. Ya. Subscribe, like, and comment. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.